Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami O Radio dengan Ferry Amsari. Kita akan mendengarkan musik asik nada kritis. The one and only, the legend himself, Iwake. Udah, apa kabar? Apa kan? Alhamdulillah. Lanjut kita ya. Iya. Kata-kata bercerita menata jelita menggunakan dua mata sisi keris. Sembunyikan ancaman di mana warangan terbungkus sarung kemasan demagogis. Bagi batu manikam, begitu menawan, membuka tangan seperti layaknya sobat sejati namun tak sabar menanti menikam. Ekspektasi, navigasi asli, mereka tak peduli. Tapi kau malah sibuk keruk setiap ceruk demi bikin kenyang perut sendiri. Sekarang gua asik, mau gimana gaya lo? Mau so asik, nggak ada urusan. Mau beragam modus, gua kagak urus. Omong kosong demagogis, nggak bakal gua gubris. Kolusi kembali terlahir di sini dibedani tangan terampil. Oligarki, pemufakatan senyap dibeli kekuasaan, lahirkan anak haram konstitusi. Logika di sini segera dibantai, kebebasan perlahan dibungkam, dirantai. Yeah. Tuduhan penghasutan. Ice baby. Vanilla nepo baby. Sekarang gua sih mau gimana gaya lo? Mau so asik, nggak ada urusan. Mau beragam modus, gua kagak urus. Omong kosong demagogis, nggak bakal gua gubris. Konspirasi pun mulai menyeka, lumuran darahnya para jelata. Belaga gila hidupkan lagi berhala. Masa sekarang adalah masa di mana banyak pertanyaan. Ruang gerak korupsi di sini semakin leluasa. Stakeholder hanyalah circle gerombolan oligarki. Suara kritis menjadi apatis dibungkam transaksi. Sekarang gua sih mau gimana gaya lo? Mau so asik, nggak ada urusan. Mau beragam modus, gua kagak urus. Omong kosong demagogis, nggak bakal gua gubris. Sekarang gua sih mau gimana gaya lo? Mau so asik, nggak ada urusan. Mau beragam modus, gua kagak urus. Omong kosong demagogis, nggak bakal gua gubris. Gak bakal gua gubris. Yeah. Gak bakal gua gubris. Wah. Gak perlu diceritakan, pasti sudah ini lagu politik. Bodoh amat, mau apa ngurusin perut sendiri, anak haram konstitusi, politis sudah. Kenapa seorang legend turun gunung dengan situasi politik? Kan kita baik-baik aja ya. Kita sebenarnya baik-baik aja, walaupun mimisan ya. Ngomong baik-baiknya mimisan. Tapi mimisan, senyum tapi mimisan. Apa ya? Ini menurut subjektifnya saya nih. Iya. Bahan bakarnya seniman itu kegelisahan. Bukan berarti kita suka dengan keadaan seperti ini. Ya, kita tidak senang ya. Kita tidak senang. Bukan sekedar gelisah lagi, tapi kita udah Geronimo. Kita nggak pernah tahu kita bakal mendarat di mana. Semua serba bikin bingung. Apapun, kalau misalnya kita udah nggak tahu sebaiknya ngelangkah itu kaki kiri dulu atau kanan dulu atau kanan kiri atau kanan kiri, kita udah nggak pernah tahu karena emang akhirnya kita diperlihatkan sirkus gitu. Akhirnya kayak ngelihat sirkus aja gitu loh. Ya sudah jelas-jelas salah masih dibilang baik.
Yes. Ada yang harusnya dilindungi malah tidak dilindungi. Malah tidak dilindungi. Makanya akhirnya yang jadi kegelisahan sebenarnya kalau saya pribadi ya, udah ya. Sekarang aja udah begini, gimana nanti angkatannya anak saya? Karena biasanya kan segala sesuatu kalau dibiasakan menjadi budaya akan snowballing, membesar dan makin membesar. Kegelisahan awal ketika emang akhirnya ini sebenarnya akumulatif ya. Lah, kok bisa ya? Satu andalan, satu tembok terakhir gitu ya. Kayak MK kok bisa kayak gitu gitu ya. Orang cari keadilan di sana malah tidak adil ya. Malah buat jadi ya itu tadi. Ketika Badut masuk ke istana, Badut itu nggak menjadi raja, tapi istana itu akan penuh sirkus gitu loh. Ya itulah sirkus yang kita saksikan hari-hari ini. Apa ya? Oke, kita akuin. Korupsi kan dari dulu, Pak. Iya. Dulu korupsi transaksi di bawah meja tanpa bunyi. Tapi sekarang udah bisa berjalan bersama regulasi gitu. Ya, tanpa malu-malu ya. Tanpa malu-malu, telanjang aja melenggang. Kan ada regulasinya. Kita padahal juga tahu itu korup juga itu gitu. udah korup. Makanya sebenarnya kata-kata anak haram konstitusi ini nggak mengarah ke satu kejadian pada waktu itu. Karena yang namanya anak haram konstitusi kan ketika emang ada beberapa kepentingan yang akhirnya langsung merangsek ke ruang pembuat para regulator itu dan akhirnya terjadi satu regulasi yang jadi anak haram konstitusi sebenarnya kalau buat saya sih. Kang tadi cerita soal imajinasi, kalau saat ini aja begini gimana zaman anak saya gitu ya. Dan saya pernah cerita juga sama mahasiswa saya. Kalau kalian membiarkan peradaban politik hukum seperti ini terjadi terus, kalian tuh sedang menghancurkan diri kalian sendiri sebagai generasi muda. Yes. Sebab yang dibutuhkan bukan kepintaran kalian di masa depan, cukup kemampuan menjilat aja. Karena cerita anak haram konstitusi itu betul, saya setuju dengan Kang Iwa. Itu bukan soal satu peristiwa, satu anak saja. Itu akan mempengaruhi seluruh mindset kita bernegara ke depan. Yes. Kekhawatiran sama anak nggak? Banget. Sudah usianya udah berapa sih? Anak yang paling besar kelas 3 SMA. 3 SMA. Oh, bentar lagi kuliah ya. Bentar lagi kuliah. Ya kalau kita kan pasti nggak mau ya mereka lebih memilih jalur menjilat dari mereka harus bersaing kan. Itu dia tuh. Itu dia tuh udah tuh. Itu lahir lagu ini ya. Iya, sampai akhir ya itu tadi. Orang yang akhirnya udah capek-capek sekolah, orangnya udah mengasah skill bener-bener dalam bidangnya, akhirnya lewat tuh kalau emang dia nggak masuk circle. Iya. Gitu loh. Permasalahannya kan sebenarnya gini. Saya tuh paling agak-agak bukan anti ya, saya nggak terlalu nyaman untuk menggeneralisasi sesuatu. Oke. Misalnya bubarkan Polri, bubarkan DPR gitu ya. Karena nggak tahu kenapa ya. Ya saya bukan ngomong soal agama ya. Quran aja nggak pernah menggeneralisir gitu ya. Sebagian dari mereka gitu loh. Karena mungkin pasti ada orang baik. Cuman salah circle aja. Akhirnya ya mungkin circle-nya yang orang baik ini nggak kepake gitu loh. Saya mesti optimis itu gitu loh. Saya mesti optimis di setiap institusi. Bukan institusinya tapi penjahatnya yang harus dibersih. Penjahatnya memang udah terlalu banyak sih. Sebenarnya bukan terlalu banyak. Ya akhirnya ya circle ini makin mengecil gitu loh. Orang saya khawatir banget. Bukan saya sok mikirin negara ya. Saya cukup ini aja kok. Saya mikirin gimana anak saya kok. Itu aja. Saya cuma pengen mungkin atmosfernya akan bisa lebih sehat ketika anak saya nanti. Gitu. Kalau negara baik tentu akan berdampak ke warga negaranya. Di antara warga negara itu ada anak-anak kita ke depannya. Yes. Dan kalau warga negaranya baik, pasti akan berdampak ke pemimpinnya. Gitu lah, Pak. Artinya kita cerdas, kita pun akhirnya tahu gimana sih mengkurasi satu figur yang jadi pemimpin ke depannya. Bukan sekedar
wah dia populer. Sekarang Oh, begitu. iya, iya. Masuk gorong-gorong populer, Iya, terjun ke sungai populer. populer gitu loh. Gitu ya. Nggak ada bedanya sama YouTuber jadinya. Memang banyak karena yang ngikutinnya Iya. para kameramen itu ya. Heeh. Tapi ada hal yang menarik dari lagu ini. Harus diakui liriknya tajam, kuat sekali ya. Kayak membidas banyak persoalan ya. Yang sebenarnya ini kan bukan persoalan hari ini tadi Kang Iwa juga sudah cerita ini berlanjut cerita. Iya. Bahwa ini cerita berulang ya. Tapi satu hal yang menarik dari lagu ini setelah boleh nggak aku mengatakan ada ruang kekesalan di lagunya, kemarahan, kesedihan, campur baur ya. Yes, betul. Tapi tiba-tiba featuringnya ini loh, aktor ganteng yang apakah ini bagian dari strategi agar lagu ini tidak hanya didengarkan oleh orang yang suka musik rap, hip hop dan lain-lain, tapi juga mulai didengarkan oleh kalangan yang mungkin tidak pernah mendengarkan rap kritik yang sampai ke sana. Apa saya salah menilai Kang Iwa pinter juga nih membuat sebaran Tapi itu jujur nggak kepikiran ketika kita lagi workshop. workshopnya Kak. Nggak kepikiran. Waktu itu saya lagi syuting film sama Ciko, karena saya ada dialog sama Ciko juga. Saya cuman ini gen suaranya asik juga nih. Karena saya kalau misalnya buat rap saya ngeliatnya gen suaranya gitu ya. Oke. Unik gitu ya. Dan terusnya ya udah akhirnya ketika kita lagi rehat, saya dengerin musik ini yang udah dengan vokal daminya waktu itu ya. Saya dengerin, wah boleh nih. Lo udah dengerin liriknya belum? Gitu kan. Kayak gini loh liriknya. Gitu kan. Karena saya juga ngerasa saya nggak mau Menjebak menjebak apa segala macam. karena liriknya tajam kan. By mesti passionnya. Iya, iya, gitu iya, loh. iya. Harus passionnya. Wah nggak ada masalah. Oke. Ya udah akhirnya kita jalan. Gitu loh. Memang tidak ada masalah. Ya, Itu liriknya tidak hanya tajam, video klipnya juga keras sekali itu. iya. Bahkan di video klipnya ya you win some you lose some lah ya. Oke. Ada beberapa yang akhirnya kita take out. Oke. Gak apa-apa Ndra, gue cerita ya. Iya. Akhirnya karena apa? Waktu itu kan saya ada pakai pakaian Raja Jawa gitu ya, yang emang diusung gitu ya, diusung dengan sisingaan gitu ya. Kalau di Sunda tuh ada sisingaan, tapi sebelahnya tuh emang menggambarkan warga yang lagi susah. Itu akhirnya ya udah kita take out. Kalau buat saya akhirnya yang penting esensinya ada beberapa, ada banyak gitu ya. Jadi emang ada grafis. Anak haram konstitusi pun kalau bisa nggak bisa pakai grafis. Terlalu Kalimatnya sudah sangat tajam sebenarnya. kalimat udah itu kalau diinin lagi terlalu ya udahlah. Intinya buat saya gini, bagaimana pesan ini nyampe gitu ya. Itu kan saya bukan nganggap visual itu cuma sekedar kosmetik ya, tapi artinya buat sesuatu yang akhirnya bisa kita sikapi untuk ini tetap langsam. Ya udah ini aja. Harusnya waktu itu rilis tanggal 24. Oh, undur. Undur 2 hari. Itu. Jadi tim pun berdebat bersiksi. Yes. Sehingga mundur dulu lah. Ya, ada tim ada luar tim juga. Yang luar tim ini yang berbahaya ya. Iya. Tapi ya buat saya intinya saya ini mengekspresikan rasa saya kan nggak ada penyebutan satupun. Iya. Nggak ada. Semua proses di sini kan tentang kerakusan. Ya, tidak sedang mau mempersonifikasi seseorang, ini tidak sejauh itu. Tapi kalau mau merefleksikan diri ya silakan. Kayak kita baca novel aja. Iya. Udah. Kalau kita baca novel yang tanpa gambar, biarkan imajinasi itu jalan berkembang. Karena itu akhirnya daya imajinasi itu yang bikin akhirnya seseorang tumbuh ya. Ya akhirnya maunya dibawa kemana? Ya emang begitu ya gimana? Kalau ada yang ngomong seorang legenda, boleh dikatakan begitu ya, turun gunung. Ini
pasti masalahnya udah pelik dan nggak bisa diurai dengan hal yang lain. Dirimu merasa ya saya bagian dari musik Indonesia. Semua orang yang tahu sejarah musik tahu siapa Iwa Kusuma gitu ya. Dan ini kayaknya si legend ini terpanggil nih karena rumitnya situasi. Ada keinginan menyadarkan banyak orang ya bahwa saya harus terlibat. Saya sih nggak mau saya memposisikan diri saya di mana apa semua segala macam ya. Buat saya ini emang gini, saya ini warga, udah saya warga aja. Saya warga, saya gelisah. Kenapa di setiap tongkrongan obrolan ya kebetulan saya masih suka nongkrong gitu ya. Dimanapun obrolan emang kesini. Berarti I'm not the only one. Saya bukan satu-satunya orang yang gelisah di sini. Saya bukan satu-satunya orang yang marah di sini. Saya bukan satu-satunya orang yang memang akhirnya bingung dengan sikon ini. Tapi dilala alhamdulillah saya punya jalan pedang saya lewat budaya ini, lewat seni ini. Saya cuma sebenarnya saya nggak keluar dari apapun yang saya tetap berjalan di jalan pedang saya gitu loh. Tapi sejarahnya kan gitu Kang. Semua pemerintah yang bermasalah takut dengan kata-kata kebenaran dari orang. Dan itu butuh keberanian besar itu kan. Dan dirimu menyadarkan orang bahwa semua orang harus ngomong, harus bicara. Kalau ada sesuatu berkaitan dengan hak kita bahkan hak orang gitu ya. Mungkin seperti ini ya Bang ya. Ini mungkin agak sedikit melenceng gitu ya. Saya pernah ketangkep kasus ganja, ketangkep ya misalnya hal kayak gitu. Saya I embrace it. I embrace it. Ini benar-benar emang ya perjalanan saya. Kayak di sisi lain saya akhirnya ngomong tentang betapa ganja itu dapat stigma gitu misalnya. Saya berusaha emang orang ngomong apa adanya. Lagi naik Uber, lagi naik Gokar atau lagi naik taksi, saya ngobrol aja. Itu bukan kata haram kok, gitu loh. Kita obrolin dan itu hal yang emang sebenarnya yang gak usah males lo riset aja dulu, jangan dilarang gitu. Ya jadi sesimpel itu. Begitupun sikon sekarang, gitu loh. Begitu bukan karena saya punya nyali berlebih segala macam. Ini hal yang emang kegelisahan kita marah, kita gelisah. Itu hal yang wajar kok. Kita emang ya saya juga banyak teman-teman working class yang akhirnya kena lay off, dampak dari ini semua saya banyak kita ngobrol gitu ya. Banyak yang marah, banyak yang gelisah gitu loh. Please, apa gue mesti pakai sound horek, gue gedein volumenya lagi biar bisa masuk ke ruang gendang telinga itu, ke kedapnya akustik kepekaan mereka gitu loh. Come on man, ayolah gitu loh. Apa ya? Ayo kita jalan bareng yuk, gitu. Bareng-bareng. Ayo kita jalan bareng yuk. Mau lo posisi lo di atas, mau yang di mana segala macam. Ayo bareng, please. Gitu loh. Apa? Toh itu tadi saya membiasakan, nggak pernah saya hip hop yang biasa kita kalau ngedis secara personal. Sampai detik ini saya nggak pernah ngedis secara personal orang. Walaupun sesama pelaku hip hop. Itu yang saya hindari. Sekarang sedang tren tuh di dunia hip hop Jakarta. Kayak kalau kita nonton Egg Miles ya. Egg Miles ada di sini. Si Slim Shady Eminem. Di sama satu sama lain tuh lomba kan. Sekarang ada juga tuh Tuan 13 dan lain-lain. Itu namanya Rhyme Pace. Kebetulan saya jurinya di situ. Dan emang saya salah satu penggeraknya di situ. Tapi tidak pernah melakukan. Ya saya sendiri apa ya? Kalau ditanya gitu, lo kenapa sih nggak pernah ngedis orang? Gue nggak pernah tahu suatu saat gue tenggelam, yang narik tangan gue ke atas siapa? Ya karena Kang dirimu tuh legend, masa sih ngajar yang ini kan agak sekali dirimu ngedis tuh kayak berbekas sama dia puluhan tahun deh. Tapi kalau saya gini, saya tetap ngedis. Dari album pertama, kayak misalnya lagu Topeng, yang saya dis itu tentang kemunafikan. Lagu Tikus God tentang korupsi dan kerakusan. Bahkan ada lagu tentang Cuma Ulat, itu tentang masyarakat yang termarginalisasi.
Jadi tentang tangan-tangan yang nggak kelihatan yang membuat masyarakat termarginalisasi dan mengandaikan kita sebagai warga cuma seekor ulat dalam ada di dalam buah tomat yang emang kita nggak pernah tahu tomat itu bakal dibawa kemana. Yang akhirnya busuk jadi di pinggir pasar swalayan gitu aja. Jadi apa? Lagu Kapal Goyang gitu ya. Orang yang kayak kapal goyang, kapten kapal goyang, nyangkanya emang lagu tentang mabok kan kapal goyang kan. Itu lagu ketika emang tentang oportunistis gitu. Ketika kapal goyang ada mungkin yang tetap bertahan megang kemudi, ada yang bahkan emang mendominasi skoci. Jadi apa cuman emang zaman Orba dulu lagu saya yang banyak metafornya gitu Ya, loh. untuk jangan dipinjam ya. Oke, itu sangat menarik. Kita dengarkan satu lagi yang lagu kritis yang sangat tajam. Judulnya kalau tidak salah Tikus God ya. Tikus God. Hajar Kang. Oke, sekarang kita ke gorong-gorong nih. Kayak gorong-gorong. Tempat Asik. Tikus God bisa nongkrong. Tengoklah ke dalam selokan di ujung jalan di mana limbah pembuangan berceceran, terus pandang semakin ke dalam sampai terhirup aroma tengik yang bertambah tajam. Cit bagar raga waga bugi wugi tikus God. Yo berjeritan di sini suara tapak-tapak kecil yang seakan menari di atas sampah buangan tadi pagi dan sekarang. Mereka terlihat senang berenang-renang sambil tertawa riang girang. Lembab udara lembab karena busuknya aroma selokan yang gak pernah menguap yang melompat. Terkadang merangkak sejenak menyelinap mengendap-endap dalam sebuah lorong di gorong-gorong yang kosong. Tikus God berbondong-bondong. Tikus God, yeah, Tikus God, yeah, Tikus God, come on now, Tikus God, hey, Tikus God, yeah, Tikus God, yeah, Tikus God. Cakar-cakar kecil merobek ke tanah yang becek, kepak kecipak kepak dalam kubangan cetek. Mereka terus berjalan mencari apa-apa saja yang dapat dimakan. Tikus God saling melotot, menyerobot, saling serobot, saling ngotot, saling adu otot. Yang berbadan besar dan kuat kan menjadi raja, jadi pemangsa si kecil itu biasa. Kuku kakinya yang tajam dan menghitam seakan-akan berbisa menggeretak ke tong sampah, terus menggeretak tak pernah mengenal kata lelah. Sampah, limbah dan aroma busuknya di tempat inilah kita tersayok dan terpuruk, tergebuk, tersuruk dan terseruduk, tersaduk, tersudut, tersundut, namun tak membuat kita takut. Tikus God, hey, Tikus God, hey, Tikus God, come on now, Tikus God, ha, Tikus God, yeah, Tikus God, yeah, Tikus God, come on now, Tikus God. Here they come, attack from your back. You better watch out, homeboy. Ha! Here they come, attack from your back. Get ready for this one. Abaga raga waga bak bak raga waga raga waga waga abaga raga waga bak bak raga waga raga waga waga jet abaga raga waga bugi wugi tikus God. Yo berjeritan di sini suara tapak-tapak kecil yang seakan menari di atas sampah buangan tadi pagi dan sekarang. Mereka terlihat senang berenang-renang sambil tertawa riang girang. Lembab udara lembab karena busuknya aroma selokan yang gak pernah menguap yang melompat. Terkadang merangkak sejenak menyelinap mengendap-endap dalam sebuah lorong di gorong-gorong yang kosong. Tikus God berbondong-bondong. Tikus God, yeah, Tikus God, yeah, Tikus God, come on now, Tikus God, hey, Tikus God, yeah, Tikus God, yeah, Tikus God, come on now, Tikus God. Dari gorong-gorong Ji raga waga raga waga waga baga raga waga bak bak, hah, baga raga waga bak bak, hey, baga raga waga bak bak raga waga raga waga waga Yeah.
Ada tikus god yang punya emas 74 kilogram. Lebih berat dari Monas ya. Lebih banyak daripada emas Monas. Mas Monas, wow. Ini Kenapa kayak nggak naruh Monas aja ya? ini yang mengkhawatirkan dari lagu ini adalah kalau ini lagu jadi lagu abadi, berarti penegakan hukum Indonesia masih nggak benar-benar. Itu dia tuh. Ini pasti bicara satir atau ada makna tersembunyi atau apa? Kita betul-betulan sedang lihat tikus god doang gitu. Iya, sebenarnya emang awalnya ini kan zamannya tahun-tahun, saya tulis tahun-tahun 90-an ya. Ya kita masih nongkrong apa segala macam di tempat nongkrong kita, kalau yang malam tuh tikus-tikus god keluar. Yeah. Tapi ini mereka tuh ketika satu komplotan rakus itu bersatu mengerikan ya. Iya, lebih besar dari kucing kan? Wah, udah bersatu mereka rakus banget gitu loh. Dan itu hal yang mengerikan, dan itu aja yang waktu itu nongol di kepala saya gitu. Iya, karena agak beda tuh tikus kampung sama tikus Jakarta agak beda. Agak beda. Kalau tikus Jakarta betul-betulan kucing pun takut. Kucing gitu. pun iya. Dan di semua tempat kan. Iya. Maksudku kerakusan yang dirimu ceritakan di lagu itu bisa terlihat sih di harian kita ya. Kalau sedang nongkrong di Jakarta makan di pinggir jalan tuh ya, lewat itu jadi hilang enaknya kan. Hilang enaknya. Bahkan dalam bernegara juga begitu kan. Begitu kalau kita lagi makan gitu, kita ngelihat ada tikus god nongol di TV dan hilang selera makan kita kan. Sama aja. Kalau tikus god goyang-goyang di parlemen pernah Itu lucu juga tuh. Itu Jadi tikus parlemen. ya, itu kan sangat menjijikan kan ketika Menjijikan. mereka joget-joget terus bicara gaji. Yes. Tidak peduli dengan gaji orang lain. Hari ini kan hal yang sama terjadi tuh Kang. Bangun sekolah bisa, bangun universitas baru bisa, pergi ke luar negeri bisa, makan bergizi gratis bisa. Tapi kok gaji guru nggak naik-naik? Dibilang nggak ada uangnya ya. Nggak ada uangnya. Kang. Waduh. Uangnya untuk yang lain Kang. Itu ya, gue nggak tahu itu emang sebenarnya emang skala prioritasnya ngaco apa emang sesuatu yang emang emang sengaja enggak. Damn, too obvious. Sangat nyata, jelas Sangat nyata. Makanya ada kemarin ada juga teman yang nanya, Kang, lo kok lebih telanjang sih kata-katanya? Habisnya mereka udah telanjang juga. Iya. Gitu. Kayak pakai diksi satire nggak nyambung di kepala dan telinga mereka, jadi udahlah langsung ya. Tapi tikus god ini lagu lama. Lagu lama tahun 94 ya. Sama topeng ya. Ya, satu album sama topeng. Dan bisa dikatakan udah dari dulu kan penyakit itu berarti. Dari dulu selalu ada. Maka itu tadi mungkin bedanya itu tadi, dulu emang transaksi di bawah meja tanpa bunyi. Ada rasa, masih koruptor punya rasa malu itu kan agak ini ya. Iya. Tapi dulu itu terjadi ada rasa malunya mereka. Dan sekarang jadi kayak entah saya aja ya yang emang ini, ketika emang akhirnya pakai jaket rompi dan jalan ngeliat kamera udah jadi kayak achievement loh. Kayak senyum gitu ya. Gue udah di level sini, berarti gue udah bisa korupsi. Lo belum bisa di level korupsi, men. Seolah-olah kayak gitu loh. Correct me if I'm wrong gitu loh. Ada yang senyum, yang dadahnya bener-bener bangga, cuek dengan bangganya gitu loh. Apa kok gini ya? Jangan-jangan sebentar lagi mereka akan koleksi jaket tuh, Kang. Orange satu, pink satu. Yang kan jadi emang gue udah ini achievement gue ya, lo mana gitu kan. Ya karena gini Kang, mereka nggak khawatir kalau dengan korupsi itu, karena korupsi bagi mereka nggak usah nanggung Kang. Yes. Jadi kalau bisa sampai angka ratusan miliar, supaya nanti kalau tertangkap ya paling bayar denda berapa, setelah keluar berapa tahun tetap kaya Kang. Jadi kayak nggak membuat jera kan. Dan selnya pun mewah ya. Selnya sangat mewah, ada kulkas, ada AC, enak lah ya. Bisa liburan keluar lagi ya. Bisa itu jalan-jalan keluar lagi. Kalau tikus god terdidik ya gitu. Tikus got terdidik. Jadi mereka sudah mempertimbangkan. Ada satu buku ditulis oleh Albert Anthony
Oh, berantam. Judulnya Grey Book. Dia cerita koruptor itu mempertimbangkan gini Kang, risk and return. Jadi kalau dalam bisnis kan uang ditanam 10 ada resiko Iya. gagal, tapi potensi returnnya juga besar. Iya. Nah kayak itu korupsi juga Kang. Kalau mereka korupsi jangan nanggung karena resikonya besar. Pastikan returnnya juga lebih besar. Lebih besar. Jadi makanya mereka nggak peduli tuh mau rusak lingkungan, mau yang penting ketika mereka tertangkap dicaci maki orang, kan dicaci maki setahun 2 tahun ya kan. Betul. Nanti paling plusnya ketika keluar dari penjara ingat lagi dicaci, Habis itu lupa lupa lagi. Ya udah kaya, mereka tetap dihormati, bisa tidur di hotel mewah, mereka nggak peduli. Jadi konsepnya kayaknya mereka memang sudah mempertimbangkan itu. Wow, semua udah masuk ke ininya mereka Iya, ya. mereka rancang begitu. Hitungannya mereka ya. Iya. Aturan main kali ya. Aturan main ya, Aturan mainnya ya. yang nggak benar. Entah yang akhirnya yang mengawasi aturan mainnya dan aturan mainnya nggak jelas. Saya pernah bilang kayak macam misalnya, wah bebas tanpa batas. Enggak men. Hidup tuh mesti punya batas. Kebayang kalau misalnya kita main bola nggak ada garis outnya, ngedribble sampai lapangan parkir gitu kan. Sampai lapangan parkir masih Nggak seru lagi pertandingan. Nggak seru gitu loh. Emang rule tuh mesti ada gitu, skema garis semua tuh mesti ada. Kebayang kalau misalnya tuts piano itu paling kan 3 oktav, oktavnya tak terbatas gitu loh. Apa indahnya gitu. Oke. Dan kebayang kalau hidup kita, umur kita tak terbatas. It's gonna be boring. Iya. It's gonna be boring. Lari ke Kayak situ. nggak ada tujuan kan? Nggak ada tujuan. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Artinya itu kan sebenarnya template ke aturan main kita. Iya. Mungkin bahasa ini bernegara gitu ya, bermasyarakat. Makanya saya nggak pernah ngomong saya rakyat Indonesia, nggak, saya warga. Saya pengen dianggap warga. Kenapa? Warga tuh dari kata keluarga. Gitu loh. Artinya ayolah perlakukan ini keluarga lo. Lo ngomong saudara tuh satu udara lagi. Iya. Kenapa kita dibilang sama adik-adik itu bilang saudara, karena satu rahim, ada saudara gitu, satu udara di sini. Ayo dong yang mikirin kita, jangan diri Anda sendiri. Kita ngomong saudara, tahu nggak lo maksudnya apa? Kita satu udara ini. Satu udara. Ketika lo ngomong warga, kalau rakyat lebih karena musyawarah akhirnya jadi rakyat. Kalau udah keluarga tanpa musyawarah pun tetap jadi keluarga gitu ya. Saya bukannya menggugat itu ya, tapi kita keluarga aja loh. Men, lo keluarga lo diginiin lo gila ya. Gitu. Iya. Come on gitu. Yang memaling ayam bisa dibunuh, masa hal kayak gini ya safe aja gitu kan. Sementara dampak kerusakannya tuh lebih masif. Udah saya curhat jadi kepanjangan nih kalau gitu. Wow, aturan main sih buat saya sih. Aturan main tuh udah harus jelas. Ya kita kecewa ada main hakim sendiri. Kita kecewa orang tertinggi dalam upaya pemberantasan korupsi kita malah korupsi gitu ya. Kita kecewa hakim yang mengadili kita malah kemudian malah menyimpang ya. Dia tidak memberi contoh etika dan lain-lain. Ya, satu poin yang sangat bagus dari penjelasan Kang Iwa tadi adalah sebebas apapun diri kalian harus ada batasnya. Batas itu penting. Itu yang bikin hidup indah, men. Indah. Kalau seindah lagu Bebas untuk kita semua. Ini lagu kenangan. Ini zamannya saya masih perjaka. Tidak ada orang yang tidak kenal lagu ini. Oh ya. Come on, get some now, yo. Me gonna take you to Miila now, man. A land that full of freedom. There will be no rule that has no reason. So come on, get some now, yo. Alright. Sudah tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang selalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas semua beban di hati. Come on, get some now, yo.
melayang, bebas, lepas semua beban di hatiku. Bagaikan anak kecil yang berlari bertelanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan segak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentam. Didi-didi-dom, didi-dom, dege-degan daga digiduk-digidum. Bebas, lepas semua beban di hatiku. Oh ya. Melayang, bebas, lepas semua beban di hatiku. Are you feeling free now? Bohong. Karena sekarang bohong loh. Kemudian ke Sam now yo. Kita saling berpandang berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan yang gelap terkadang menyilaukan. Dikala kilat lewat, apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu, kita akan tebarkan senyuman now. Bebas, lepas semua beban di hatiku. Melayang, bebas, lepas. Bebas jangan bikin lo kebas. Tetap jaga empati di hidup ini. Tak perlu kau tak peduli dengan di sekitarmu. Bebaskan pikiran, tegakkan pendirianmu di jalan ini, di jalan pedang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Oh ya, melayang dan melayang. Come join me everybody, don't you wanna have fun? Melayangku, melayang jauh. Melayang, bebas, lepas semua beban di hatiku. Oh ya. Masih mengagumkan mendengarkan lagu ini. Sudah berapa tahun? 28 tahun atau lebih ya? Lebih 94 32 31. Ini 31. kita harus salah-salah ngitung matematika karena memang matematika jadi masalah banyak orang. Kang, yes. satu pesan penting untuk publik luas yang ingin dirimu sampaikan sebelum kita tutup perjumpaan kita. Apa ya, kita sama-sama tetap memelihara empati supaya kita nggak jadi generasi zombie itu aja. Terima kasih Kang Iwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi